Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qadhful muhsanat minal kabair. Menuduh perempuan yang suci dituduh berzina itu bagian dari dosa besar. Jadi perempuan terhormat yang suci, bukan pelacur, kemudian dituduh melakukan zina, maka orang yang menuduh mereka sudah melakukan dosa besar, namanya qadzaf, sehingga orang tersebut wajib dihukum. Apa hukumannya? Qala Allah Ta'ala walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum dijilid 80 jaldah dengan 8 kali, wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Sababun nuzul. Yara ba'dul mufassirin anna hadhihi al-ayat nazalat bisababi hadithatil ifk. Sebagian ulama tafsir memandang bahwasanya ayat ini turun ketika kejadian hadithatul ifk. Apa maksud dari hadithatul ifk? Dulu Nabi SAW ketika ingin keluar, karena istri beliau itu banyak, sehingga beliau ketika hendak perjalanan, beliau itu mengundi terlebih dahulu mana istri yang akan ikut bersama saya. Nah, pada saat itu yang keluar adalah nama Sayyidah Aisyah, sehingga Rasulullah SAW pergi bersama Aisyah dan jamaah rombongan yang lain. Pada suatu tempat perhiasan Sayyidah Aisyah ini terjatuh hilang, dan Sayyidah Aisyah itu dibawa di atas haudaj. Haudaj itu semacam tempat yang ada di punggung unta. Biasanya cewek-cewek dibawa mereka dan diletakkan di situ. Nah, Sayyidah Aisyah termasuk orang yang tidak terlalu gemuk, sehingga orang yang membawa haudaj tersebut merasa enteng dan ringan, walaupun di sana ada Sayyidah Aisyah. Nah, ketika Sayyidah Aisyah merasa perhiasannya itu jatuh, akhirnya Sayyidah Aisyah itu kembali mencari perhiasan tersebut, kembali dan meninggalkan jamaah. Jadi jamaah itu menganggap Sayyidah Aisyah masih ada di haudajnya itu. Nah, setelah mencari-cari, singkat cerita, Sayyidah Aisyah ini ketiduran di satu tempat. Kemudian itu Sayyidah Aisyah bersama kafilah. Karena Sayyidah Aisyah itu tertidur, akhirnya datang sahabat yang biasanya datang akhir, ya. Jadi jamaah di depan, kemudian ada satu orang ini takut ada barang jatuh, jadi ambil. Akhirnya salah satu sahabi ini melihat Sayyidah Aisyah. Karena melihat itu Sayyidah Aisyah, lalu dibawa Sayyidah Aisyah ke untanya. Dan beliau sahabi ini sama sekali tidak melihat Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian setelah bisa menyusuli kafilah, akhirnya orang-orang munafik menuduh Sayyidah Aisyah zina dengan sahabi ini. Akhirnya ini kejadian ifk. Kemudian beliau itu Sayyidah Aisyah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Sayyidah Aisyah ini tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan perbuatan zina seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Nah, ketika itu turunlah ayat ini. Ayat yang tadi dibacakan, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah.
zauju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallati nazalat bara'atuha minas sama, di mana kesaksian kesucian Sayyidah Aisyah itu langsung turun dari langit. Fakana dzalika darsan balighan lil ummah, itu suatu pelajaran bagi umat. Wa ibratan lil ajyal fi jami'il usuri wal azman, dan merupakan pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah, al-ahkamu syar'iyyah, hukum syariah. Al-hukmul awal, ma hiya ma'ani al-ihsan walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh muhsanat melakukan zina. Siapa maksud dari muhsanat? Warada makna al-ihsan fi syariatil islamiyah li arba'ati umur. Makna ihsan dalam syariat Islam itu ada 4 makna. Wahia, yang pertama al-iffah, kehormatan, kesucian. Qala ta'ala wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab, bimakna al-afifat. Orang-orang yang terhormat dari golongan orang-orang yang beriman, al-afifat minal kitabiyan, orang-orang yang terhormat suci dari golongan ahli kitab. Jadi makna muhsan ini yang pertama adalah iffah, orang-orang yang suci, gak pernah melakukan zina. Jadi ya seperti kalian itu namanya afifah, perempuan yang suci. Jadi tidak boleh dituduh melakukan zina. Jadi kalau ada orang menuduh kalian zina, maka orang tersebut telah melakukan dosa yang besar sehingga wajib dicambuk 80 kali. Wujud. Al-hurriyah, makna yang kedua adalah perempuan yang merdeka. Makna ihsan adalah merdeka. Qala ta'ala, fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Apabila perempuan budak melakukan fahisyah, melakukan perbuatan zina, fa 'alaihinna, maka budak-budak tersebut disangsi, dihukum separuh yang diberikan pada muhsanat. Maksudnya dari muhsanat adalah perempuan-perempuan merdeka. Jadi kalian itu namanya muhsanat karena kalian itu merdeka, bukan budak. Ai uqubatul ama al mamlukah nisfu uqubatil hurrah. Jadi sanksi yang diberikan pada budak perempuan itu separuh sanksi yang diberikan pada orang merdeka. Jadi makna yang pertama itu ada pada kalian, contohnya suci. Kemudian yang kedua bermakna hur, merdeka. Yang ketiga jim atazawuj, sudah berkeluarga. Nah, ini enggak ada. Qala ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum ila qawlihi wal muhsanatu minan nisa al mutazawwijat minan nisa. Jadi muhsanat artinya perempuan yang sudah mempunyai keluarga. Dal al-Islam, qala sallallahu alaihi wasallam, man asyraka billahi falaysa bimuhsan. Barang siapa yang syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan muhsan.